سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur. Tentunya hal ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita semua. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun dapat berkumpul di rumah yang sangat mulia ini dalam rangka membicarakan sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas belajar Al-Quran ini dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan yang akan menambah bobot timbangan kebaikan tersebut kelak di yaumil akhir. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua dapat menjadikan beliau sebagai panutan hidup, sebagai suri tauladan dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan di atas dunia ini. Karena biar bagaimanapun, cepat atau lambat, kita pasti menyusul orang-orang terdahulu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dahulu berjaya. Ia sukses untuk menegakkan dakwah Islam sampai seluruh tanah Arab pun memeluk Islam. Akan tetapi kesuksesan itu setelah tercapai, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi kita yang ada sekarang adalah cerita tentang jejak beliau. Cerita tentang hal-hal yang beliau lakukan sehingga beliau dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa. Maka cerita-cerita tentang perjalanan hidup beliaulah yang mesti kita jadikan sebagai acuan hidup, agar supaya kita sama dengan beliau dapat meraih kesuksesan di atas dunia ini dalam rangka berhasil menjadi sosok yang baik dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, kajian kita mulai dari hari ini insya Allah dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu fokus pada pembahasan tazkiyatun nafs. Karena sesungguhnya jamaah sekalian adalah orang-orang yang sudah sangat faham betul terkait dengan hukum-hukum yang ada dalam aturan agama kita. Bahkan di sini ada parituan gitu ya. Secara umur sudah banyak menempuh
perjalanan, baik ia perjalanan duniawi maupun perjalanan agama. Jadi terkait dengan urusan-urusan agama sebetulnya tidak perlu banyak hal yang perlu kita sampaikan di sini. Karena hakikatnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita semua udah banyak tahu terkait dengan hukum-hukum agama kita ya. Jadi kita fokus membicarakan tazkiyatun nafs karena ini adalah sebuah pintu nasihat antara sesama kaum muslimin. Jadi yang ingin saya sampaikan, kajian ini hanya sebatas nasihat dan saling menasihati aja. Artinya supaya kita lebih semangat lagi menjalankan aturan agama kita, supaya kita lebih semangat lagi untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembukaan terkait dengan kajian tazkiyatun nafs, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia yang ada tidak semuanya akan dapat memperoleh tazkiyah dari Allah. Jadi seluruh manusia yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagian kecil aja yang akan mendapatkan tazkiyah dari Allah. Adapun kebanyakan di antara manusia justru malah mereka tidak berhak untuk tazkiyah tersebut. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan tazkiyah atau pensucian jiwa dari hal-hal yang menyebabkan kita terhalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini hanya segelintir manusia aja. Sebagai contoh, misalkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di dalam ayat ini Ibrahim bersama putranya Ismail meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Tabaraka wa taala mengutus seorang nabi nantinya di tanah Mekah. Kemudian nabi yang akan diutus ini akan membacakan kitab kepada umat-umat yang ada di sekitarnya. Kemudian ia juga akan mengajarkan kitab tersebut kepada mereka. Kemudian nabi yang akan diutus ini akan mensucikan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghalangi mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, di dalam ayat ini disampaikan oleh Ibrahim bersama putranya Ismail doa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar di kota Mekah diutus seorang nabi. Dan nabi tersebut disepakati oleh ulama-ulama tafsir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fungsi dari pengutusan nabi kita sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah untuk mensucikan jiwa dan diri manusia dari hal-hal yang dapat menghalangi mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ingin disampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tazkiyah, selalu dikaitkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita kumpulkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan tazkiyah tersebut, terkait dengan pensucian diri dan jiwa tersebut, itu selalu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan jumlahnya sekitar 4 kali. Maka oleh karena itu yang mesti kita fahami bahwa orang-orang yang akan mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang betul-betul mengikuti dakwah dan sunnah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita, dan ia membawa sebuah kitab yang bernama Al-Quran. Kemudian ia juga menjelaskan Al-Quran itu dengan hadis-hadis. Nah, ini semuanya adalah bekal. Ini semuanya merupakan acuan kita agar kita menjadi orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau misalkan kita tidak menjadikan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai acuan hidup, kita tidak melihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperagakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, maka dengan mengabaikan hal ini, kemungkinan besar kita pun akan jauh dari tazkiyah tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nah, di dalam ayat ini tegas disampaikan oleh Allah bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Artinya menyembunyikan di sini tidak mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dan bahkan mereka tidak hanya sekedar menyembunyikan, mereka juga memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran, artinya menukar yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, kelak di yaumil akhir mereka tidak akan diajak oleh Allah untuk bicara. Wala yuzakkihim, dan mereka juga tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini lagi-lagi kita lihat sebab sehingga seseorang tidak dapat tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir adalah tindakan-tindakan yang sifatnya menyalahi petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran maupun petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu jamaah sekalian, kita mesti dapat memahami bahwa sesungguhnya tazkiyah, pensucian dari Allah Subhanahu wa taala hanya akan diberikan bagi orang-orang yang betul-betul menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Nabi.
Kalau seandainya cara kita dalam menjalankan agama seperti ini adanya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan fasilitas agar kita dapat mensucikan diri kita dari hal-hal yang bisa menghalangi kita dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sebagai contoh misalkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dirinya adalah Al-Ghaffar, Maha memberi pengampunan, Maha menggugurkan dosa-dosa dari setiap orang-orang yang beristighfar. Jadi Allah memproklamirkan dirinya sebagai zat yang maha menerima pengampunan, yang maha menerima taubat. Artinya sebanyak apapun dosa-dosa yang kita lakukan, Allah telah menyediakan pengampunan yang jauh lebih luas dari dosa yang kita lakukan tersebut. Nah, persoalannya kenapa Allah menyediakan pengampunan yang luas? Jawabannya yang tadi. Karena melalui pintu pengampunan itulah Allah akan mensucikan kita. Maka orang-orang yang menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ia tidak akan pernah bosan untuk beristighfar kepada Allah. Insya Allah ia tidak akan pernah bosan untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyadari bahwa nabi mereka yang bernama Muhammad sendiri, seperti diriwayatkan dalam hadis yang sahih, beliau beristighfar antara 70 sampai 100 kali untuk satu hari. Maka disebabkan karena mereka hendak mencontoh apa yang dilakukan oleh nabi mereka, mereka pun beristighfar, senantiasa beristighfar. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang faham agama, faham Al-Quran, mereka akan tahu bahwa mereka adalah manusia yang sangat lemah. Karena memang di dalam Al-Quran itu sendiri Allah menjelaskan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah telah menciptakan manusia itu dha'ifa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealpaan. Nah, ini mereka sadari betul bahwa hakikat diri mereka adalah tempat kesalahan, tempat kekurangan, tempat kelemahan. Dan bahkan disebabkan karena lemahnya mereka, untuk menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam maksiat pun mereka tidak bisa. Nah, ini bentuk kelemahan kita sebagai manusia. Jadi bicara melakukan usaha, pekerjaan, itu sebetulnya udah merupakan persoalan yang sangat besar. Karena untuk menjalankan usaha sehingga kita dapat memperoleh duniawi kita, ini butuh tenaga yang sangat ekstra. Bahkan butuh modal yang mesti kuat. Nah, ini makanya persoalan ini sudah merupakan persoalan yang sangat besar. Sekedar menjaga diri untuk tidak jatuh ke dalam maksiat aja, sesungguhnya kita sangat lemah. Gitu ya. Sesungguhnya kita sangat lemah. Sebagai contoh misalkan, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk tidak bertransaksi menggunakan ribawiyah. Nah, ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga diri dari larangan yang satu ini, ya, sekalipun ringan sebetulnya, tapi bagi jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berat. Tapi sebetulnya pada hakikatnya ringan. Karena untuk terjaga dari riba, kita nggak butuh bekerja keras. Untuk terjaga dari riba, kita nggak butuh modal besar. Jadi,
Sekalipun ini ringan ya, menjaga diri dari transaksi ribawiyah misalkan, persoalan yang sangat ringan. Akan tetapi karena kita lemah, sesungguhnya persoalan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berat bagi kita. Maka oleh karena itu, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan kita, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dan memelihara kita supaya tidak terjatuh ke dalam maksiat, maka kita sesungguhnya dengan kelemahan tadi akan terjerumus, akan terjatuh, akan terperosok ke dalam maksiat tersebut. Maka oleh karena itu ya, Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk memberikan bantuan kepada kita. Berupaya untuk memberikan penjagaan kepada kita supaya apa? Supaya jangan sampai diri kita kotor dengan maksiat. Sebagai contoh misalkan, ya Pak ya, sebagai contoh misalkan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan rububiyah kepada kita. Memberikan fasilitas hidup kepada kita. Tujuannya apa? Agar kita terbantu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau seandainya Allah tidak memberikan rububiyah kepada kita, artinya Allah tidak memfasilitasi hidup kita, maka untuk sekedar menjalankan perintah Allah merupakan persoalan yang sangat berat bagi kita. Untuk sekedar melepaskan diri dari jebakan maksiat merupakan persoalan yang sangat sulit bagi kita. Maka Allah berikan bantuan, dan bantuan itu nggak kehitung jumlahnya berapa. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga diri dari maksiat, supaya kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, ini yang pertama. Cara yang digunakan oleh Allah untuk mensucikan diri kita agar tidak terjatuh ke dalam kotoran maksiat, Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan akal sehat kepada kita. Sehingga secara rububiyah, secara naluri, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Secara naluri kita bisa memilih mana jalan kebenaran, mana jalan kemungkaran. Jadi kalau misalkan kita perhatikan orang-orang kafir, sesungguhnya mereka sama dengan kita. Artinya mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah pun ya sama dengan kita. Kita diberikan nama Allah makanan dan minuman. Bagi orang kafir juga Allah menyediakan makanan dan minuman tersebut. Akan tetapi Allah tidak mensucikan mereka dengan memberikan bantuan, dengan memberikan izin, dengan memberikan hidayah. Nah ini persoalannya hanya satu. Disebabkan karena mereka tidak ada keinginan untuk mendalami agama, mendalami Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian hadirin sekalian yang saya muliakan, cara yang pertama yang digunakan oleh Allah untuk menjaga kita biar kita tidak kotor, yaitu Allah memberikan bantuan berupa hidayah, baik ia hidayah ilmu atau hidayah taufik, sehingga kita dapat menjalankan agama kita, sehingga kita dapat terhindar dari maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seperti kita katakan tadi bahwa setiap manusia ya lemah, ya. Nah, sisi kelemahan manusia yang kedua ya, mereka kadang-kadang nggak nyadar, tahu-taunya udah jatuh ke dalam kotoran berupa maksiat tersebut. Nah ini apabila mereka terjatuh ke dalam maksiat,
tidak serta-merta Allah mengklaim, menvonis mereka sebagai orang yang buruk. Artinya apa? Sekali jatuh ke dalam kotoran, bagi Allah bukan berarti mereka sudah menjadi orang yang kotor. Maka oleh karena itu Allah sediakan maghfirah. Ya. Allah sediakan pengampunan yang luas seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, ini diperuntukkan bagi orang-orang apabila ia udah jatuh ternyata ia masih punya kesempatan. Ya. Ternyata ia masih punya peluang untuk mendapatkan pensucian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap umat manusia pasti akan melakukan kesalahan demi kesalahan. Artinya disebabkan karena syahwat kadang-kadang kita terjerumus. Disebabkan karena syubhat kadang-kadang kita jatuh ke dalam maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya siapapun ya kadang-kadang bisa kalah untuk menghadapi dua faktor kejahatan yang tadi kita sampaikan ya. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Nah, ini kalau kita jatuh gitu ya, Allah enggak menutup jalan untuk kembali kepada Allah gitu. Allah tetap memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan pensucian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya persoalannya kadang-kadang kita nggak sadar kita udah jatuh. Kadang-kadang disebabkan kecenderungan syahwat, sebetulnya kita tahu gitu ya. Sebetulnya kita tahu ini dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat kepada Allah. Cuman karena syahwat yang tidak terbendung, kadang-kadang ini yang membuat kita jatuh ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun sebabnya gitu ya, disadari atau tidak disadari maksiat itu apabila terjadi, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan peluang bagi kita untuk dapat mensucikan diri kita. Maka oleh karena itu ya, seperti disampaikan tadi, Nabi kita saja beristighfar kepada Allah sampai 70 kali, bahkan 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya dosa yang terjadi di lembaran-lembaran kehidupan kita itu jauh lebih banyak. Karena kita ya orang yang tidak dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang sangat lemah. Hati kita cenderung dikuasai sama syahwat. Pengetahuan kita tidak sebanyak pengetahuan para salafus salih gitu ya. Nah, ini semua akan menjadi alasan sehingga kita akan cenderung lebih banyak melakukan dosa-dosa. Maka oleh karena itu ya, di balik dosa-dosa yang tidak terhitung tersebut, kita mesti menggunakan fasilitas yang Allah sediakan. Artinya istighfar itu adalah fasilitas dari Allah. Taubat itu adalah fasilitas dari Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat kembali mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari kita harus berusaha beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya dosa-dosa kita tuh enggak ditaubati, enggak diistighfari, ya banyak rahmat Allah nanti yang akan hilang dari kita. Ya, Pak ya. Jadi di dalam Al-Qur'an surat Nuh misalkan, ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada persoalan dunia yang tidak diharapkan terjadi dalam diri kita gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang kita bikin target, justru target yang kita buat ya meleset gitu ya. Nah, ini kuncinya bahkan kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Nuh, kembali kepada istighfar. Karena segala sesuatu yang menghalangi kita dari keuntungan duniawi, rahmat duniawi, atau bahkan keuntungan akhirat adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Maka apabila dosa itu tidak diminta ampunkan kepada Allah, ya akan banyak persoalan-persoalan yang akan
terjadi dalam kehidupan kita, di mana notabene-nya persoalan itu adalah masalah dalam hidup kita. Jadi dengan demikian, Allah menyediakan maghfirah yang sangat luas, dan ini merupakan fasilitas kedua yang diberikan kepada kaum muslimin agar mereka dapat kembali suci di hadapan Allah, sehingga mereka dapat memperoleh rahmat dari Allah dan akan menjadikan urusan dunia mereka menjadi mudah, dan urusan akhirat mereka pun akan menjadi mudah. Kemudian selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti sampai di sini aja untuk mensucikan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada kitab-kitab. Bahkan seperti dikatakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sakarat itu adalah sesuatu yang sangat sakit, ya Pak ya. Jadi di saat seseorang didekati sama ajalnya, di saat seseorang hendak terpisah dari kehidupan dunianya, di saat seseorang sudah berada di ambang pintu akhiratnya, yaitu saat-saat kematian. Nah, ini kata Nabi adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Di atas dunia ini mungkin kita pernah merasakan sakit yang luar biasa, dan nyaris sakitnya itu nggak tertahankan. Ternyata kata ulama-ulama, sakitnya penyakit yang paling parah di atas dunia ini tidak bisa dibandingkan, ya, tidak bisa dibandingkan dengan sakitnya sakarat. Artinya sakitnya sakarat itu lebih parah dibanding sakitnya penyakit yang paling sakit di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit-penyakit, dan bahkan di puncak penyakit itu adalah sakarat, ya. Ternyata ini semuanya Allah berikan tujuannya agar orang-orang beriman itu dapat tersucikan. Allah timpakan penyakit, makin parah penyakit, kemudian puncak parahnya penyakit yaitu sakarat. Nah, ini Allah timpakan, lagi-lagi ternyata ini fasilitas ketiga, ya. Ini fasilitas ketiga yang Allah sediakan agar kita dapat kembali suci dari dosa-dosa, agar kita dapat kembali suci dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Makanya Nabi kita mengatakan, apabila seseorang sakit lalu ia bersabar dengan sakitnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Bahkan doa yang disampaikan oleh seseorang ketika ia menjenguk orang sakit, nah ini Pak, tohurun insya Allah. Artinya agar supaya si orang yang sakit ini kembali suci. Artinya dosa-dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah orang-orang beriman, jamaah sekalian. Segala sesuatunya yang terjadi bagi mereka, ya, adalah proses untuk pensucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan nikmat. Nikmat itu dapat mensucikan mereka dari dosa-dosa. Mereka ditimpakan ujian. Mereka bersabar atas ujian itu. Contoh tadi penyakit, ya. Nah, sabar terhadap penyakit itu ternyata dapat menggugurkan dosa-dosa. Makin parah penyakit gitu, sakitnya juga makin luar biasa. Kalau kita ternyata bisa menghadapi ini dengan kesabaran yang dalam, insya Allah pensucian dari dosa-dosa itu akan menjadi balasan bagi kita. Lalu apabila kita sedang sakarat pun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini juga akan dapat menjadi pengampunan atas dosa-dosa atau kotoran-kotoran maksiat yang pernah kita lakukan. Kemudian selanjutnya, ya, poin yang keempat yang mesti kita pahami terkait dengan fasilitas Allah, ya.
terkait dengan fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman sehingga mereka dapat disucikan lagi oleh Allah dari maksiat, yaitu apabila mereka dapat menjalankan amal salih kepada Allah. Jadi menjalankan amal salih kepada Allah, mulai dari amal salih yang sangat kecil sampai dengan amal salih yang sangat besar. Ini semua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah sehingga orang-orang beriman itu dapat memperoleh pensucian dari maksiat dan dosa-dosa mereka. Sebagai contoh misalkan ya amal solih yang sederhana, amal solih yang kecil, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddoa nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sesuai dengan wuduku. Cuman ya catatannya kembali ya, harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan contoh yang dilakukan nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, barang siapa yang berwudu sesuai dengan wudu yang aku lakukan, lalu kemudian ia berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langkah kakinya yang pertama dapat menggugurkan dosa. Langkah kaki berikutnya akan meninggikan harkat dan martabat. Nah ini coba kita perhatikan, amalan wudhu itu adalah amalan yang sangat sederhana. Ya, bahkan ya persoalan wudhu ya bisa dilakukan sekalipun bukan untuk sholat gitu ya. Artinya ini ibadah yang sangat gampang untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Akan tetapi bicara soal ganjaran dari wudhu tersebut adalah tazkiyah, pengampunan, pembersih dari apa? Dari kotoran-kotoran maksiat yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Kemudian contoh amal salih yang berat, yang besar adalah seperti puasa. Ya. Contoh misalkan puasa pada bulan Ramadan. Nah, ini ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat berat. Ya. Jadi ibadah puasa ini sebetulnya sama dengan jihad. Artinya jihad dengan puasa itu ibadah yang sangat dibenci oleh jiwa manusia. Jadi ibadah yang sulit itu ya patokannya ini. Tingkat kebencian jiwa manusia terhadap ibadah itu besar atau tidak? Semakin besar kebencian jiwa terhadap ibadah itu ya ibadah itu makin berat. Ya contoh ibadah yang paling berat bagi manusia adalah jihad. Kenapa ya? Karena jihad itu bertentangan dengan jiwa manusia. Jiwa manusia ya saling menjaga biar dapat hidup. Malah dalam peperangan mereka dituntut agar supaya bisa membunuh. Nah ini gitu ya. Jadi membunuh itu bertolak belakang dengan kejiwaan manusia. Nah ternyata ibadah puasa juga merupakan ibadah yang sangat bertentangan dengan jiwa manusia. Artinya jiwa manusia, alamiah manusia itu butuh energi untuk dapat melakukan aktivitas dengan baik. Butuh makanan biar ada tenaga gitu ya. Butuh cairan biar konsentrasi baik, oksigen masuk ke otak dengan baik gitu ya. Nah, malah di dalam puasa ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang sangat berat karena sangat bertentangan dengan alamiah dan jiwa manusia. Nah, ibadah yang sangat berat, contohnya puasa, ternyata apabila kita lakukan dengan baik, sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu akan menjadi fasilitas pengampunan, ya, fasilitas tazkiyah bagi diri kita sehingga kita akan tersucikan dari kotoran-kotoran dosa yang pernah kita lakukan. Jadi oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang sama kita ya. Allah Subhanahu wa taala begitu menjaga orang-orang yang beriman.
Artinya Allah tidak ingin orang-orang beriman itu berada di dalam kotoran, lalu kemudian ia datang nantinya kepada Allah bertemu dalam keadaan kotor. Allah memberikan fasilitas yang sangat banyak agar supaya orang-orang beriman ini betul-betul tidak ternodai oleh kotoran dan maksiat tersebut. Bahkan kalau kita lihat, ya masih banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang Allah sediakan sehingga kita dapat mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Nah, contoh-contoh yang tadi kita sampaikan adalah contoh fasilitas pembersih dosa yang dapat kita peroleh di atas dunia ini. Nah, kemudian ulama-ulama kita mengatakan, jika memang kita orang-orang yang konsisten di atas keimanan, ya, konsisten di atas sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, bahkan nanti setelah kita wafat dari kehidupan dunia ini pun fasilitas pengampunan itu akan selalu disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, fasilitas pengampunan setelah kita wafat dari kehidupan dunia ini, Allah sediakan himpitan kubur. Jadi himpitan kubur itu akan dirasakan oleh seluruh manusia. Ya. Jadi seseorang dimasukkan ke dalam kubur. Itu kata Nabi SAW, tanah kuburan kita itu akan menghimpit. Dan ini berlaku kepada seluruh umat manusia. Orang beriman dan orang kafir akan merasakan himpitan kubur tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kita lihat, Allah mengatakan wal taffatis saq bisaq. Disebabkan karena dahsyatnya himpitan itu gitu ya, rusuk yang kiri itu pindah posisi ke kanan, lalu rusuk yang kanan pindah posisi ke kiri. Nah, ini luar biasanya himpitan kubur. Ternyata bagi orang-orang yang beriman, himpitan kubur yang demikian dahsyatnya tujuannya Allah berikan kepada mereka supaya dosa-dosa mereka yang belum terampuni berguguran. Jadi sakitnya himpitan kubur itu ya, hikmahnya kata Nabi kita SAW, bagi orang-orang beriman ini adalah fasilitas penghapusan dosa. Nah, berbeda dengan orang-orang kafir ya atau orang-orang munafik, adanya himpitan kubur ini ya bagi mereka adalah siksa. Ya, bukan pengampunan, memang amarah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada mereka. Jadi orang-orang beriman, ya Nabi kita benar sekali mengatakan urusan orang beriman itu baik semuanya. Jika mereka tertimpa sesuatu yang menyakitkan itu justru akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan gitu ya. Jika mereka ditimpakan kebaikan, justru yang baik itu juga akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Nah, ini contohnya, secara fisik himpitan kubur ini sama loh, ya, antara orang beriman dengan orang kafir. Kita dihimpit sama kubur, orang kafir juga dihimpit sama kubur. Cuman hasilnya beda. Hasil himpitan kubur bagi orang kafir adalah azab, siksa. Hasil himpitan kubur bagi orang-orang beriman adalah maghfirah atau pengampunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, kembali seperti yang saya sampaikan tadi ya, sangat menginginkan agar kita tuh betul-betul suci dari kotoran maksiat, bersih dari kotoran dosa. Sampai dikubur pun gitu, kita masih diusahakan oleh Allah. Allah berikan fasilitas sehingga kita betul-betul dapat memperoleh kesucian di hadapan Allah. Kemudian selanjutnya, setelah kita wafat, fasilitas berikutnya yang Allah sediakan sebagai pengampunan bagi kita adalah doa-doa dari keturunan anak-anak yang saleh. Seperti dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Nah, salah satunya adalah doa dari anak-anak yang saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala
sekalipun telah membatasi kita di dunia ini dengan umur tertentu gitu ya, lalu kemudian dengan umur tertentu itu kita pindah ke akhirat, bukan berarti kita udah selesai dari urusan dunia, bukan. Ternyata ada 3 persoalan lagi gitu ya, yang masih saja menjadi tambahan kebaikan bagi kita, ya, masih saja mengalirkan pahala kepada kita. Lalu pada akhirnya pahala-pahala ini nantinya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Salah satunya ya anak yang soleh, ya, anak yang soleh. Nah ini adalah aset yang sangat istimewa, ya. Anak yang soleh adalah aset yang tidak akan pernah habis, akan bersambung, akan bersambung, akan bersambung. Bahkan tadi kita jelasin ya di ayat yang kita bacakan tadi terkait dengan doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim bersama Ismail. Nah ini maksud doa mereka adalah Muhammad, ya. Makanya Muhammad mengatakan dalam hadis, ana doa'u abi Ibrahim, saya adalah hasil doa yang diminta oleh ayahku Ibrahim. Jadi nabi kita dikatakan oleh nabi kita mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah ayahnya. Ya, Ibrahim itu adalah ayahnya. Maksudnya anak-anak yang soleh ini tidak hanya sebatas anak yang lahir dari tulang sulbi kita, enggak. Artinya cucu kita sampai nanti keturunan-keturunan berikutnya ini akan menjadi anak bagi kita. Mereka itu semua kategorinya anak bagi kita, keturunan bagi kita. Makanya Nabi Ibrahim bersama Ismail, ya, dianggap oleh Nabi sebagai ayahnya. Padahal kita ketahui jarak mereka itu berapa tahun gitu Pak. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa aja berapa? Sekitar 500 tahun. Dari Nabi Musa sampai Nabi Isa sama sekitar 500 tahun. Bahkan lebih ya. Dari Nabi Isa kepada Nabi kita berapa tahun tuh? Lebih dari 1000 tahun, ya. Ternyata keturunan bagi Ibrahim masih ada, yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ingin saya sampaikan, mendidik anak supaya menjadi anak yang solih, ini pekerjaan yang sangat istimewa. Sekalipun ya belakangan ini untuk mendapatkan pendidikan agama ya kadang-kadang harus mengeluarkan biaya yang pesantren lah gitu ya. Biayanya jauh lebih parah dibanding sekolah-sekolah biasa gitu ya. Nah ini harus diupayakan tetap mendidik anak supaya paham agama, ya, karena ini sangat kita butuhkan nanti apabila kita telah wafat. Jadi ini beruntung nih Pak Ridwan nih, ya, ada Alfian, wallahu alam Alfian ya dari SMA ya, kita udah ngaji juga ya, antum betul-betul dapat berjalan di atas agama Allah ya. Sampai sekarang antum udah berkeluarga. Mudah-mudahan istiqomah, itu aja sih. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Artinya ente adalah aset terbesar yang dimiliki sama Bapak. Berikut kakak-kakak yang lain juga gitu ya. Semuanya ini ya alhamdulillah betul-betul berjalan di atas kesolehan ya. Jangan lupa gitu ya, jatah kita juga ada. Nanti kita punya anak juga ya. Ini juga harus kita kelola sedemikian rupa biar menjadi anak yang soleh. Tujuannya ini. Karena dengan mereka berdoa kepada kita nanti setelah wafat akan menjadi fasilitas pengampunan dari Allah. Kemudian, waktu udah jam berapa nih Pak? Dikit lagi ya. Kita persingkat aja. Kemudian berikutnya, kalau seandainya dosa-dosa belum habis, sementara kita udah dihimpit sama kubur gitu ya. Nah pada saat kita udah dibangkitkan sama Allah, ternyata kalau kita betul-betul orang-orang beriman, orang-orang yang bersabar untuk menjalankan keimanan, dosa-dosa yang kita lakukan dulunya di dunia akan diganti sama Allah dengan apa? Dengan kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan itu. Bagi orang-orang yang beriman dan mereka betul-betul menjalankan konsekuensi iman, keburukan dosa-dosa mereka akan diganti oleh Allah dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala. Ya. Kemudian yang terakhir dalam hadis sahih
Cuman kesohihan dari hadis ini diperdebatkan oleh ulama-ulama kita ya. Tapi kata Syekh Utsaimin, makna dari hadis ini sahih. Artinya, kalau memang kita betul-betul menjaga keimanan, lalu dengan keimanan itu Allah betul-betul sayang sama kita, jika ada orang yang meminta keadilan nanti di akhirat, dulu itu orang pernah menzalimi saya gitu ya. Dulu orang itu pernah berbuat zalim kepada saya, ngambil hak saya gitu. Nah ini sekarang saya minta keadilan dari Engkau ya Allah supaya orang ini diadili. Kalau misalkan pahalanya ada, ya pahalanya buat saya. Kalau misalkan nggak ada pahala, dosa saya buat dia. Nah, begitu ya. Kata Nabi SAW seperti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, Allah berupaya untuk menyogok orang tersebut. Ya, Allah berupaya untuk menyogok orang tersebut. Allah mengatakan, kata Nabi SAW, kamu milih mana antara surga aku berikan atau engkau memilih untuk keadilan, gitu ya. Jadi milih mana? Saya langsung berikan surga atau minta orang ini mesti diadili? Ya namanya umat manusia pada saat itu tidak ada harapan kecuali surga gitu ya. Adanya surga neraka itu aja. Allah tawarkan surga bagi orang tersebut sebagai sogokan, ya langsung diterima gitu ya. Lalu kemudian karena ia menerima sogokan berupa surga, ya orang yang sudah dicintai sama Allah ini tidak jadi diadili. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu tidak berkurang. Kezaliman yang ia lakukan terhadap orang lain ditutupi sama Allah, dibayar oleh Allah dengan surga yang begitu mahal. Wallahu a'lam, ya banyak sekali sebetulnya ya pintu-pintu atau fasilitas yang Allah sediakan sehingga kita dapat menjadi orang yang tersucikan. Jadi sebagai pesan kajian kita di sore yang sangat berbahagia ini, ya tugas kita di dalam kehidupan ini menjalankan agama sesuai dengan undang-undang yang ada dalam kitab Allah. Undang-undang yang telah dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Insya Allah apabila konsisten di atas ini gitu ya, sekalipun ada dosa kita yang belum terampuni, Allah sudah terlanjur cinta sama kita gitu ya. Allah udah sayang sama kita. Sebanyak apapun keburukan kita itu akan diusahakan oleh Allah supaya terampuni. Akan diusahakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tersucikan. Apabila kita udah menjadi orang yang suci nanti di hadapan Allah, kira-kira yang pantas untuk kita apa? Surga. Ya, yang pantas untuk kita surga. Akan tetapi kalau saja masih ada dosa yang belum tersucikan, sekalipun dosa itu sebesar biji dzarrah, dosa ini mesti dibersihkan dulu di mana? Di dalam neraka. Wallahu a'lam. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Langsung ditutup aja. Udah mau maghrib ya? Satu pertanyaan saya pengen jawab. Ya boleh. Insya Allah kalau bisa dijawab sekarang ya. Kalau nggak bisa kita tunggu besok. Iya. Kita cari dulu jawabannya. Siapa yang mau nanya? Iya Mbak, silakan. Kalau misalnya ada anggapan kalau ada yang setuju atau tidak anak itu sebagai investasi orang tua, Ya. itu bagaimana menurut Al-Quran? Jadi ada orang yang tidak setuju bahwa anak itu baik. Jadi ada sebagian orang yang tidak setuju bahwa anak bukan investasi orang tua, seperti itu. Nah, ini adalah kekeliruan besar. Ya. Kenapa? Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita pelajari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, atau petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hadis, semuanya memberi kesimpulan bahwa anak investasi orang tua. Ya, contoh hadisnya seperti yang kita sampaikan tadi ya. Artinya anak soleh itu akan tetap menjadi sumber pendapatan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua udah di dalam tanah.
Kemudian dalil yang kedua, seperti di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau tadi dalil hadis ya, kalau dari Al-Quran Allah mengatakan sebagai imbalan buruk terhadap Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Abu Lahab wafat, dia nggak bisa dibantu lagi. Artinya manfaat dari hartanya yang ada di dunia itu nggak bisa lagi tersampaikan kepadanya gitu. Nah, ma aghna anhu maluhu, tidak akan bermanfaat lagi baginya hartanya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Nah, yang disebut dengan yang ia usahakan, ulama-ulama tafsir sepakat adalah keturunan atau anak. Jadi yang menjadi kasab, hasil usaha orang tua, ini disepakati oleh ulama-ulama adalah anak. Jadi wallahu alam, apabila ada orang yang tidak sepakat dengan ini, maka ia adalah orang yang menyalahi Al-Quran, orang yang menyalahi hadis-hadis Nabi. Wallahu alam, pemahaman itu keliru ya. Jadi anak itu ya seperti kita sampaikan tadi, aset bagi kita. Ya. Bahkan anak ini bisa bermanfaat untuk dunia kita dan bisa bermanfaat untuk akhirat kita. Nah, manfaat dunia seperti di dalam Al-Quran ya, Ismail putra Ibrahim. Ya. Ternyata Ismail saat diperintahkan untuk disembelih, kata Ibrahim, Ismail itu udah bisa bantu-bantu untuk meringankan beban orang tua. Seperti itu, Pak. Jadi dalam keadaan seperti itu gitu ya, udah bisa bantu, udah bisa meringankan beban orang tua. Ya, konteks ayat ini duniawi ya, artinya apa? Saat itu kan, saat perintah penyembelihan itu disampaikan Allah, Ibrahim bersama Ismail masih hidup. Jadi maksud dari ayat ini, Ismail bisa membantu bukan setelah wafat gitu ya. Ibrahim masih hidup saat itu. Nah, jadi untuk duniawi Ibrahim, nah Ismail ini sudah bisa membantu, sudah bisa memberikan manfaat, sudah bisa memberikan keringanan beban macam-macam gitu ya. Jadi wallahu a'lam, anak yang solih ya, anak yang solih akan lebih tahu cara berbakti kepada orang tua seperti apa. Maka jika anak berhasil dididik solih, insya Allah ia akan lebih dekat untuk bakti dibanding durhaka. Tapi kalau misalkan anak nggak ada pengetahuan agama gitu ya, ya boro-boro untuk berbakti kepada orang tua ya, boro-boro untuk memberikan kebaikan, menetapkan kebaikan untuk diri sendiri aja susah gitu ya. Bahkan yang dilakukan zalim terhadap diri ini kalau misalkan anak nggak paham agama. Wallahu a'lam ya, seperti itu jawabannya. Selesai. Baik, antum yang nutup, Pak. Nggak apa, antumnya sekalian, Ustaz. Baik, mudah-mudahan bermanfaat kajian yang kita sampaikan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum mau